An kecil. Tunggu, Ibu. Saya bersedia menyumbang 100 lentera abadi, hanya agar anak saya bisa tercerahkan. Semoga cepat menikah dan punya anak, keluarga lu sudah 9 generasi tunggal. Tidak bol terpidus di tengganya. Pengunjung, ini sudah ketiga kalinya Anda meminta tanda jodoh bulan ini. Kali ini berbeda, saya bermimpi ada anak emas masuk ke pelukan saya. Pasti ini pertanda Dewi Kesuburan. Anak siapa ini? Ini, kenapa mirip sekali dengan Cenyuan waktu kecil? Sama persis. Halo, Nana. Anak ini. Maaf, sejak An kecil sakit. Dia selalu bilang bisa melihat. Melihat seorang nenek berkebaya, maaf jika mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Kenapa Anda sendirian membawa anak? Di mana ayahnya? Tuan. Tolong saya. Tuan, lepaskan, jangan, Tuan. Dia sedang memperbaiki artefak di Dunhuang. Kenapa sama seperti anak saya, suka hal-hal seperti ini? Ibu, makanan di kuil enak, aku mencium aroma makanan. An kecil. Maaf, anak ini nakal. An kecil, tunggu Ibu. An kecil, Ibu sudah bilang berapa kali, kuil ini tempat yang tenang. Jangan lari-lari, mengerti? Mengerti. Ayah. Kamu. Halo. Ibu Su, pencocokan sum-sum tulang An kecil sudah ditemukan. Anda harus segera membawanya ke rumah sakit. Baik, saya segera datang. Cenyuan, hari ini saya melihat seorang anak yang mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Ibu, saya tahu Anda sangat ingin punya cucu, tapi ini tidak bisa dipaksakan. Saya tidak sabar lagi, kamu sudah hampir 30 tahun. Bahkan tidak ada lalat betina di sekitarmu, saya tidak peduli. Saya sudah cari beberapa orang untuk kamu, kamu harus pilih satu. Hasilnya cocok. Tapi, biaya operasi dan perawatan pasca operasi, setidaknya 800.000, Anda harus bayar dulu. Dokter, saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Bisakah Anda memberi saya waktu lebih lama? Paling lambat Jumat depan. Kalau tidak, pendonor akan dicocokkan dengan pasien lain. Terima kasih, dokter. An kecil. Mama, ayo pergi. Apa kata dokter? Dokter bilang, hanya perlu operasi kecil. An kecil kita akan sembuh. Bagus sekali. Nanti An bisa melindungimu. An yang baik. Mama pasti akan mengumpulkan uang untuk mengobatimu. APA? Hasil DNA menunjukkan lu punya anak. Nyonya Lu bilang, itu seorang wanita berambut panjang dan cantik. Membawa anak laki-laki yang sakit, mereka adalah istri Lu. Dan cucu miliaran. Baik, Direktur. Tuan muda, ini adalah pilihan terbaik. Lihat yang pakai sepeda merah itu. Berisik. Semua kiliar. Halo, bagaimana menuju ke ruang 666? APA, Ruang 666. Terima kasih. Master Budha, ini sudah ganti 3 kali, Anda harus kasih standar. Kasihan Nyonya Lu, muda sudah janda. Dia hanya ingin cepat punya cucu, agar keluarga Lu terus berlanjut. Maaf ya. An, kamu baik-baik saja?
Mama, paman itu sedang mengintipmu. Jangan pedulikan, ayo pergi. Tuan muda, Anda bilang saja suka yang begini ini. Istri orang plus anak lucu plus seragam kurir, paham? Diam. Aku hanya penasaran, dia bawa anak. Kenapa masih mengantar makanan? Nyonya tua, semuanya sudah diatur. Cepat pesan kamar, ayo. Ruang 666, benar, ini tempatnya, An. Kita masuk. Halo, Pak. Kamu? Anak nakal, minum ya. Untung ibumu. Masih ada acara lain. Halo, Ibu saya kasih kamu berapa? ini ada layanan tambahan, 200. 2 juta saja sudah melakukan ini. An, kamu duduk manis di sini ya. Mama akan mulai. Tunggu, kamu melakukan ini? Bawa anak? Dia suka melihat dari samping. Anda keberatan? Suruh dia keluar. Saya tidak suka ada orang di belakang. An kecil, kamu keluar dulu, tunggu Mama ya. Jangan lari-larian. Oke, pergi sana. Pak, saya bawa banyak pilihan. Silakan lihat yang mana yang Anda mau. Pak. Kenapa rasanya familiar ya? Pak, tolong jaga sikap Anda. An kecil, ayo kita pergi. Tuan muda, kamar hotel sudah dipesan. Tuan muda, ada apa? Wanita tadi siapa yang mengatur? Ini bukan yang sedang hits belakangan ini, pengiriman kue? Staf mereka bahkan bisa berperan sebagai boneka. Selamat ulang tahun, sepertinya salah kamar. Pengiriman kue. Dia biasanya suka melihat dari samping. Pak, apakah Anda keberatan? Jadi, saya salah paham padanya. Mama, kamu ngapain sih? Nak, akhirnya kamu bisa membanggakan Mama. Keluarga lu punya penerus. Kamu ngomong apa sih? Lihat. Saya ambil rambutnya, lalu bandingkan dengan kamu, hasilnya. Benar-benar anak kandungmu. Itu kejadian 6 tahun lalu. Entah bagaimana mereka selama ini. Bagaimana keadaannya? Saya sudah mengeluarkan surat pencarian, mengirim orang untuk mencarinya. Saya adalah ibu angkat An kecil, dia mau operasi. Pasti saya akan bantu. Ini uang untuk beli rumah kalian. Begini, tunggu saya dapat uang, langsung saya kembalikan. Benar-benar ada kesempatan langka untuk menghasilkan uang. Apa? Nyonya Lu mengeluarkan hadiah besar untuk mencari putra. CEO Lu yang tercecer di luar. Jangan-jangan kamu mau saya bawa An kecil ke perusahaan lu. Untuk jadi cucu miliaran itu? Benar-benar cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Jangan bilang, An kecil kita memang mirip. Dengan Pak Lu? Sekarang saya ambil beberapa helai rambut An kecil. Untuk tes DNA dengan si wajah dingin itu. Jangan bercanda. Oke, CEO Lu sedang mencari asisten pribadi. Gaji mulai 20.000, khusus mencatat, harus sudah menikah dan punya anak. Lu grup. Ya, Tapi resume saya ini. Mama,
Uang aku buat beli baju wawancara untukmu. Lihat, Xiao An lebih berani dari kamu. Demi dia. Coba dong. Baik. Xiao An, tante mau kerja dulu. Dadah. Bisakah Mama mengizinkan Xiao An bertemu ayahnya sebelum operasi? Teman TK bilang Mama bohong padaku. Ayah sama sekali tidak sedang memperbaiki relik Dunhuang. Dan, operasi ini juga ada risikonya. Kita harus siapkan segalanya. Masa sih? Mama akan telepon ayah sekarang juga. Suruh dia langsung pulang. Halo? Telepon spam dari mana lagi ini? Xiao An, ayah mungkin sedang sibuk. Mama akan coba telepon lagi ya. Ada yang lihat yang master di rumah sakit. Kellyan, jaga baik-baik tempat ini. CEO Lucan terkenal anti-perempuan. Tiba-tiba punya anak. Aku mau tahu perempuan lacur mana yang berani main intrik. Jalan nggak lihat-lihat ya. Berani-beraninya sentuh aku? Maaf, saya tidak sengaja. Yang nabrak siapa? Nyalahin orang lagi. Bilang apa? Cepat minta maaf. Kalian mau apa sih? Bodyguard tadi dikirim keluarga lu, kan? Di TV bilang keluarga lu sedang mencari yang master. Iri deh, keluarga lu itu aristokrat tua. Siapa yang beruntung ya? Mending cari yang master saja. Kali ini kalian beruntung. Jangan sampai ketemu lagi. Andai Xiao An lahir di keluarga seperti itu, pengobatan pasti mudah. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mama, kita pulang yuk. Aku lapar. Xiao An mau makan apa? Sosis. Oke, jalan. Kamu yang kasih info ini? Perempuan berambut panjang dengan anak 5 tahun mana? Di sana. Suster bohongin aku? Saya ke sini. Aku lulusan Harvard. Jago 4 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol. Dulu kerja di grup Mother Child terbesar di Tiongkok. Pasien berikutnya. Nona Su. Halo, namaku Sunian. Lulusan Magister Psikologi dari Huada, khusus dalam pengasuhan anak. Memiliki pengalaman yang kaya. Lulusan Magister Huada, bahkan tidak bisa masuk perusahaan kelas 3, bilang saja. Pengalaman mengasuh anakmu cukup. Jangan-jangan ini cuma untuk punya anak. Tapi akhirnya tidak belajar APA. Spesialisasi memang sesuai. Aku tanya kalian, jika anak menangis tanpa henti di tempat umum, apa yang akan kalian lakukan? Menurut psikologi anak, kita harus menjaga stabilitas emosi sendiri. Beritahu anak, menangis di tempat umum itu tidak benar. Untuk membentuk kebiasaan baik anak. Tapi menurutku, saat anak sedang emosi, sulit mendengarkan perkataan orang tua, yang pertama kita lakukan adalah memahami alasan anak menangis. Jika dia tidak enak badan, kita ambil tindakan yang sesuai. Tapi jika hanya sedang mengamuk dan marah, maka aku akan cari sesuatu yang dia suka. Untuk mengalihkan perhatiannya, setelah emosinya stabil, baru berkomunikasi dengannya. Walaupun kamu bicara banyak, kan cuma teori saja. Selanjutnya. Tunggu.
Direktur Lu, kenapa Anda datang sendiri? Lihat, sekarang ibu rumah tangga tanpa pengalaman APA pun. Berani melamar sebagai asisten di perusahaan kita. Benar-benar tidak tahu diri. Tapi menurutku, perkataannya masuk akal. Ini, Duduklah. Tuan. Kamu, wanita yang menendangku di bar. Selesai, orang yang kutendang selangkangannya. Ternyata direktur grup Lu. dia menghina Direktur Lu, pasti hancur. Dia tidak akan menyusahkanku, kan? Pekerjaan ini belum mulai sudah berakhir. Direktur Lu, maaf sekali waktu itu. Waktu itu, Pekerjaan ini kok tidak cocok untukku. maaf. Kamu tetap, yang lain keluar. Direktur Lu, tapi, Tidak ada tapi. Besok kamu mulai kerja. Menurutmu, anak usia 5 tahun. Suka seperti apa dekorasi kamar? Anak 5 tahun. Anak 5 tahun lebih suka kamar dengan warna cerah. Jika laki-laki, di dinding kamarnya bisa. Oleskan warna biru lalu tempel beberapa stiker. Di sampingnya tambahkan rak buku, beri beberapa yang dia suka. Buku cerita dan mainan semacam itu. Cinyun, lihat NIH. Aku ubah atap rumah kita jadi taman bermain anak. Dan juga, aku pesan khusus dari luar negeri beberapa balok mainan anak. Takutnya rumah tidak muat. Aku siap beli villa sebelah. Iya bener, musim panas sebentar lagi, kita harus buat taman air untuk si buyungnya. Bu, nanti anaknya jadi manja. Ini masih sedikit, aku baru punya cucu pertama. Mau bintang di langit pun akan kuambilkan. Xiao An hampir tidak punya mainan, anaknya Pak Lu. Mainannya satu lantai penuh. Lihat lagi, APA yang masih kurang. Andai Xiao An juga punya ayah dan nenek seperti ini. Menurutmu masih kurang apa? Aku. Siapa di sampingmu? Nyonya Tua Lu. Apa pendapatmu? Nyonya Tua Lu, sudutnya harus dibulatkan. Agar anak tidak terbentur. Tali gorden diganti dengan magnet, hindari bahaya terlilit. Oh, Stop kontak diganti yang lubang ganda. Dengar tidak? Detail-detail ini Nyonya Fu. Tidak pertimbangkan dengan baik. dasar anak kurang ajar, cepat ajak konsultan parentingmu. Pulang ke rumah. Mama, aku jatuh lututnya sakit. Apa? Tunggu Mama, Mama segera pulang. Apa yang terjadi? Pak Lu, anak saya jatuh, lututnya luka. Perlu saya antar? Tidak perlu, saya bisa urus sendiri. Persiapan Bapak sudah cukup lengkap, sepertinya tidak kurang apa-apa. Benarkah? Saya belum pernah mengasuh anak, merasa masih kurang. Masa sih? Niatmu saja sudah lebih baik dari banyak ayah. Suamimu? Apakah dia baik pada anak? Dia belum tahu keberadaan anak saya. Setiap anak perlu didampingi ayah, saya yakin. Jika dia tahu, pasti senang seperti saya. Oh iya, perusahaan ada area istirahat, jika tidak ada yang jaga anak. Bawa saja anaknya ke kantor. Benarkah? Terima kasih Tuan Lu, saya pamit dulu. Setiap anak butuh didampingi ayahnya saat tumbuh besar. 6 tahun lalu malam itu, ada anak yang kubesarkan sendiri. Jika kau ingin menemuinya. Alamat, Jalan Angkang, Funing District, Perumahan Bahagia. Blok 3 nomor 1724. Dia belum tahu keberadaan putraku.
Ayah, Itu anak yang kutemui di kuil kemarin. Rambutnya kubawa untuk tes DNA denganmu. Hasilnya benar-benar anak kandungmu. Itu kejadian 6 tahun lalu. Sunian. Nyan, untuk penerimaan kerja kali ini kau harus manfaatkan peluang ini, bisa jadi batu loncatan kariermu. Tidak semudah itu. Tapi pekerjaan ini memang sangat penting bagiku. Setelah dapat uang, aku akan ajak Xiao An pindah. Kenapa? Kontrakanku kecil, tidak muat untuk kalian berdua. Bukan begitu maksudku. Hutangmu sudah menumpuk. Untuk operasi Xiao An, aku tak mau membakarmu lagi. Menambah bebanmu. Kamu ini, suami, bukakan pintu. Baik. Cari siapa, Pak? Permisi, ini. ayah, makanan sudah siap. Ayo makan. Tahu. Inikah yang kau sebut membesarkan anak sendirian? Suami, siapa itu? Seorang pria, entah kenapa. Dorang pintu lalu pergi dengan marah. Jangan tunggu, kalian makan saja dulu. Benar-benar dia. Tunggu sebentar. Terima kasih. Ibu, sudah bisa hubungi ayah? Kapan dia pulang? Tenang Xiao An, sebelum operasimu. Ayah pasti akan kembali. Benarkah? Kalau ayah pulang, bisakah dia menjemputku? Dari TK? Aku ingin teman-temanku. Lihatku. Tentu saja. Xiao An butuhmu, kau harus datang. Gimana? Sudah ketemu anaknya? Belum. APA? Bukannya wanita ITUKC kontak? Masa tidak ketemu? Tidak boleh. Cucu triliunanku tak boleh terlantar di luar. Kamu harus dia. Sudahlah, lupakan. Berikan kontaknya, aku yang akan hubungi dia langsung. Cepetan. Halo, ada perlu apa dengan mama saya? Apa kamu cucu laki-laki saya? Nenek, Xiao An, kok sembarangan manggil nenek lagi? Waktu di kuil kemarin. Masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang banyak telepon penipuan. Yang tidak ada catatan kontak. Langsung mengaku saudara seperti ini, pasti penipu. Jangan diterima. Mengerti? mengerti. Suara ini? Kok familiar ya? Mama. Coba telepon balik. Beraninya kamu menipu lagi.
Sekarang seluruh kota mencari di mana yang master berada. Wanita mana yang beruntung ya? Benar juga. Kalau aku bisa ngobrol sama Pak Lu sebentar aja, pasti senang seharian. Tapi dia bisa punya anak dengan Pak Lu? Benar-benar nasib berbeda. Ini siapa? Kok bawa anak ke kantor? Gak sopan. Kamu tahu gak kemarin? Pak Lu memilih dia di antara pelamar lulusan Ivy League. Apa kelebihannya sih? Xiao An, baca buku di sini ya. Tunggu mama pulang kerja. Ngerti? Jadi, aku janji gak akan ganggu. Pintar. Kamu gak tahu peraturan kantor? Dilarang bawa orang luar ke area kerja. Ini kantor atau tempat penitipan anak? Ini area istirahat, gak ganggu kerja orang. Lagi pula Pak Lu setuju aku bawa anak ke kantor. Pak Lu setuju? Kamu pegawai baru. Berani-beraninya jadikan Pak Lu sebagai tameng. Pak Lu bukan sembarang orang bisa kamu impikan. Aku gak bohong. Tanya sendiri kalau gak percaya. Tanya langsung ke beliau. Kamu. Xia Yao Yao. Ngapain di sini? Kerjaan sudah selesai? Aku. San Nian, ikut aku. Pak Lu cari kamu. Kenapa semua orang selalu membelamu? Tunggu, akan kuhabisi kamu. Nak, tahu gak mamamu kemana? Mamamu pergi ambil es krim. Lihat. Jalan lurus ini sampai kulkas besar kantor kita. Mamamu suruh kamu segera ke sana. Pilih es krim. Tapi mama biasanya gak bolehin aku makan es krim. Nanti sakit perut. Anak Kessel ini benar-benar sama seperti ibunya, susah didepu. Aduh, es krim perusahaan kita beda dengan yang di luar. Es krim perusahaan kita semuanya dibuat langsung oleh koki Michelin. Kalau dimakan, gak bakal sakit perut. Terima kasih tante. Aku langsung pergi. Cepat pergi. An. Permisi, apakah kamu melihat anak saya? Kami datang untuk bekerja, bukan untuk menjaga anakmu. Kamu sendiri yang gak jaga baik-baik, jangan ganggu kerja kami. Jangan pikir semua orang gak tahu, kamu bawa anak. Cuma mau menggoda Pak Lu, kan? Saya sarankan, jangan buang-buang waktu, kamu kayak gini. Pak Lu gak bakal tertarik. An. Sekretaris ya, apakah kamu melihat anak saya? Saya mana tahu, kamu sendiri yang bawa anak untuk mendekati Pak Lu. Sekarang anaknya hilang. Ya, kamu cuma bisa terima nasib. An, kamu di mana? Mama, tolong aku. An, kamu di dalam? Kamu ya? Mama, tolong aku kedinginan. An, jangan takut. Mama segera datang untuk menyelamatkanmu. An. Mama di sini. Mama, aku kedinginan. Mama akan bawa kamu keluar. Ada orang. An, jangan tidur, tahan sebentar lagi. An.
Sunian, dia di mana? Su. Pak Lu, Sunian ini baru pertama kali kerja. Langgar aturan perusahaan, bawa anak. Sekarang orangnya juga nggak tahu kemana. Anda harus tegur dia baik-baik. Saya yang suruh dia bawa anak, jadi dia kemana? Sepertinya saya lihat dia ke arah ruang pendingin. Mereka di ruang pendingin. Sunian, kalian bagaimana? Sunian dan anak kecil, kenapa bisa terkunci di ruang pendingin? Siapa yang melakukan ini? Kamu, Pak Lu. Saya cuma mau ajak anak masuk makan es krim. Saya benar-benar nggak menyangka akan seperti ini. kamu lebih baik berdoa mereka baik-baik saja. Kalau enggak, konsekuensinya kamu nggak akan sanggup tanggung. Cari alat, buka pintunya cepat. Ya, Sunian. Jawab aku. Bos Lu, tim pembongkaran profesional masih butuh 20 menit. Mereka akan mati di dalam. 6 tahun lalu kamu bilang akan menunggu aku. Bos Lu. Sunian, bertahanlah Sunian. Xiao An, jangan takut, ibu di sini. Sunian, jangan tidur Sunian. Bos Lu. Xiao An, Bos Lu. Kenapa bisa beku seperti ini? Cepat bawa ke rumah sakit. Ya, Bos Lu, aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Aku pasti akan menuntut pertanggungjawaban sampai tuntas. Pergi ambil rekaman CCTV di sekitar gudang dingin. ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Sementara tidak ada bahaya nyawa, tapi masih perlu dirawat dan dia mati dulu. Kamu ini ayahnya, kok bisa ceroboh seperti ini? Dokter, Anda salah sangka, aku bukan ayahnya. Bukan, kalau begitu aku tanya. Apakah kamu golongan darah O? Ya, Apakah kamu punya penyakit Fafis? benar, dokter kok tahu. Kamu dan anak ini, sama-sama punya penyakit Fafis. Mutasi genetik seperti ini hanya muncul karena keturunan keluarga. Kamu sebagai ayahnya, kok bisa tidak mengaku? Sungguh tidak bertanggung jawab. Apakah Xiao An benar-benar anakku? Halo, Ibu. Nak, aku sudah menemukan cucuku. Dia ada di rumah sakit kota. Apa? Rumah sakit kota? Aku juga di rumah sakit kota. Pas sekali, kamu cepat ke pintu depan jemput aku. Aku segera sampai. Kamu jaga di sini, aku keluar dulu. Nak, cepat ikut aku. Jangan sampai cucuku hilang lagi. Ibu, jangan buru-buru, nanti malah menakut-nakuti orang. Kamu masih berani bilang, kalau bukan karena kamu dulu tidak bertanggung jawab. Meninggalkan cucuku, aku tidak akan sampai sekarang. Susah payah mencari orang, cepat-cepat. Bukan dia, tadi aku memikirkan apa. Wanita itu sudah menikah lagi, mana mungkin Sunian. Bos Lu, Departemen Keamanan sudah mengambil rekaman CCTV. Mama, ada urusan di kantor, aku pulang dulu ya. Urusan apa yang lebih penting daripada mencari istri dan anak? Setiap hari cuma bicara soal kantor, pantas saja kamu jomblo, nggak bisa cari istri. Aku nggak kenal perempuan itu, lagi pula dia tiba-tiba menghubungimu. Pasti ada niat jahat. Kamu mau bikin aku mati kesal ya?
Nyonya, Anda datang. Wah, Direktur, cucu saya di mana? Di belakang Anda, di ruang itu, saya antar Anda. Mama, aku mau makan hamburger. Nggak boleh, kamu belum sembuh, makan hamburger nggak sehat. Mama, roti sehat enggak? Sehat, Kalau daging sapi? juga sehat. Kalau selada? Sehat. Kenapa kalau dipisah semuanya sehat, tapi kalau digabung nggak sehat? Nggak sehat. Dasar anak pintar, dari mana dapat pertanyaan begitu? Makan pisang aja. Aduh, kukuku, buah hari nenek. Selama ini kamu menderita, ikut nenek pulang makan. Iga asam manis, ya? Anda neneknya si An? Iya, akhirnya ketemu juga kalian. Kenapa masih diam? Cepat beritahu Tuan Muda. Suruh dia datang ke sini. Baik. NK, tenang saja. Pasti akan kubuat saya anak Nickel ITU. Bertanggung jawab pada kalian berdua. Tante, sepertinya ayah si An nggak terlalu suka sama kami. Dia bahkan bilang nggak perlu bertemu lagi. Anak durhaka, pantas saja mau balik ke kantor, ternyata sudah melakukan hal yang sangat kejam. Nak, jangan takut, ada tante di sini, pasti. Nggak akan biarkan kalian berdua menderita. Sekarang, ikut tante pulang. Nyonya Lu, tuan kecil menderita leukemia. Dalam waktu dekat perlu operasi, sementara belum bisa pulang. Leukemia? Kok bisa begitu? Segera atur kamar VIP untuk cucuku. Kumpulkan semua ahli untuk konsultasi. Lalu tim medis terbaik di dunia. Harus dipanggil, pastikan cucuku mendapat perawatan terbaik. Baik, Nyonya, saya segera atur. Tante, ini terlalu merepotkan. Nggak merepotkan, cucuku. Tentu harus pakai yang terbaik. Kartu ini adalah kartu tambahan anak saya. Passwordnya adalah 6 angka 0. Membesarkan anak juga merupakan kewajibannya. Setelah operasi Xiao An berhasil, saya akan menjemput kalian berdua pulang. Mohon bantuannya untuk merawat anak. Pak Lu, rekaman CCTV menunjukkan. Xiao memang hanya bertemu dengan anak itu sekali, dan anak itu sendiri yang pergi ke freezer. Mencari es krim, kemudian melihat pintu gudang dingin terbuka. Dan mengira asisten Su ada di dalam, jadi dia masuk. Pak Lu, saya bilangkan, saya benar-benar tidak bersalah. Jangan pikir saya tidak tahu niatmu. Meskipun dalam hal ini, kamu tidak bertanggung jawab utama, tapi kamu mengganggu ketertiban perusahaan. Maka harus dihukum. Pak Lu, Beritahu semua. Xia Yao diturunkan gaji dan jabatannya. Posisi sekretaris administrasi akan dipilih lagi. Pak Lu, saya sudah bekerja dengan rajin di perusahaan selama bertahun-tahun. Tolong beri saya kesempatan lagi. Apakah kamu mengajari saya cara bekerja? Keluar. Sunyan, ini semua salahmu, wanita brengsek. Saya pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pak Lu, Nyonya Guang minta Anda untuk mengunjungi rumah sakit. Untuk menemui Nyonya Muda dan anak kecil, mereka di kamar nomor 7. Kamar nomor 7. Bukankah itu kamar Sunian? Benarkah? Terima kasih, Pak Lu. Permisi, wanita dan anak yang sebelumnya tinggal di sini. Kemana mereka pergi? Mereka baru saja dijemput oleh keluarga anak itu.
Halo, Pak Lu, ini Sunian, itu? Xiao An baru-baru ini membutuhkan, saya ingin meminta izin. Cuti selama seminggu. apakah ada masalah dengan operasinya? Tentu saja tidak. Hanya saja kondisi kesehatan Xiao An sendiri memang tidak terlalu baik. Kami sudah lama membuat janji dengan dokter untuk operasi. Hanya hari ini baru memastikan waktu operasinya. Kalau begitu, rawatlah anak dengan baik. Jika ada kebutuhan apapun, hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Pak Lu. Nenek Xiao An sudah mengatur semuanya. Setelah Xiao An selesai operasi, saya bisa kembali bekerja. Sepertinya dia sudah menghubungi ayah anak itu. Pak Lu. Saya sudah menemukan mainanmu. Kembali ke kamar dulu. Xiao An, saat sendirian di ruang operasi, takut tidak? Jangan takut, sebagai satu-satunya laki-laki di rumah. Aku harus tetap tenang. Kecil kita An ini sangat hebat ya. Sudah menjadi pria kecil. Kalian sedang apa? Kalian berdua datang tepat waktu. Cepat ambil barang-barang rongsokan ini, rumah ini tidak aku sewakan lagi. Bukan, kami baru saja memperpanjang sewa selama setahun. Atas dasar apa kamu sekarang? Mengusir kami, Nona Xia sudah menawarkan 3 kali lipat harga untuk menyewa rumah ini. Aku juga bisnis, aku harus mengutamakan kepentinganku. Ya Sunian, kamu bawa orang sakit. Tinggal di sini, siapa yang tidak merasa sial? Xiao Yao, kamu ngomong apa sih? Ini apa hubungannya dengan penyakit An? Benar, jangan lupa, kami sudah menandatangani kontrak. Sekarang kalian jangan harap bisa mengusir kami. Kiniannya, kalau aku tidak salah ingat, kamu dan suamimu seharusnya bekerja di Lu Corporation. Aku menyarankan kamu jauhi Sunian. Kalau tidak, aku hanya perlu menggerakkan jari, bisa membuat seluruh keluargamu hancur. Jangan coba-coba memecah belah daftar PHK Lu Corporation tahun ini. Baru saja melewati tanganku untuk ditinjau. Kalau kamu tidak percaya, silakan coba. Tahun ini, sepertinya tidak ada perusahaan yang berani menerima karyawan yang di PHK dari Lu Corporation. Nian aku. Kamu dengarkan Sunian, sahabat baikmu, menyuruh kamu pergi. Yan Yan juga terpaksa. Aku tidak bisa membuatnya sulit. Siapa bilang, Nian kita pergi? Aku tidak percaya, kami berdua punya tangan dan kaki. Masa bisa mati kelaparan? Kamu, Tante Wang, cepat usir mereka berdua. Sudah, mau kami pindah ya? Kamu, Sunian, kamu tahu kartu ini milik siapa? Kamu pakai kartu ini untuk menakut-nakuti orang. Lihatlah kamu, penampilanmu yang melarat ini. Kamu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang sebanding dengan sisa dari kartu ini. Bermain apa sih, kamu ini? Gila uangnya, sembarangan ambil kartu. Bilang itu kartu hitam. Bohong, cepat, bawa barangmu pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. aku tidak bohong, ini Nenek An yang memberikanku. Ya, nenek yang memberikannya. Nenek, kamu pikir aku bodoh ya? Apakah kartu ini? Tapi ini kartu hitam eksklusif Pak Lu. Siapa kamu? Kamu pikir kartu ini milikmu? Jangan-jangan kamu merasa jadi istri orang terkaya? Pak Lu, Lihat, aku benarkan? Kamu bahkan tidak tahu ini, berani bilang kartu ini diberikan nenek anak itu, keluarga Lu memang sedang mencari nyonya muda dan cucu miliaran, Xiao An memang mirip Pak Lu, sudah cukup. Jangan bermimpi di siang bolong, kalau tidak pindah, aku akan panggil orang. Benar, Nian kami adalah istri Pak Lu, kartu ini adalah kartu hitam eksklusif Pak Lu. Kartu hitam eksklusif. apa yang kamu bicarakan? Nian, aku tahu.
Kamu tidak ingin ketahuan, ingin rendah hati. Tapi dua orang ini terlalu keterlaluan. Kamu sudah menunjukkan kartu hitam eksklusif Pak Lu. Mereka masih tidak percaya, kamu benar-benar istri Pak Lu, ini tidak mungkin palsu. Aduh, maafkan saya tidak tahu, jangan marah. Sama saya, kalau kamu bilang dari awal kamu istri Pak Lu. Rumah ini bukan hanya disewakan, bahkan diberikan pun saya rela. Dia hanya asisten baru, mana mungkin. Jadi istri Pak Lu, Sunian, kamu punya niat jahat, kamu ingin menggunakan cara ini. Untuk menggoda Pak Lu, besok saya akan membuatmu keluar dari perusahaan. Xiao Yao, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, Xiao An dan Pak Lu. Sangat mirip. Tan Wang. Keluarkan, kita akan cek saldo sekarang. Percayalah, ini kesempatan baik untuk membuktikan identitasmu. Tante Wang, cek. Ini benar-benar akan dicek. Saya ingin melihat kalian bertiga, bagaimana nanti turun dari panggung. But apa, pura-pura kaya, lihat diri sendiri. Apakah punya kemampuan? Sia-sia saya bawa mesin. Killer. Kalian berdua, tampak miskin. Pantas bersaing dengan Nona Sia. Berhasil. Bagaimana mungkin? Kamu hanya seorang miskin dengan anak bawaan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, uang sudah kami berikan. Segera pergi, atau saya akan melaporkanmu karena masuk tanpa izin. Yan, tolong jaga Xiao An untukku. Lalu rapikan ini, aku mau menelepon. Bagaimana bisa merepotkan Anda untuk melakukannya sendiri? Biar saya saja. Cepat, lihat, bagaimana kalung giok ini. Waktu itu, saya bertemu dengan gadis itu, tapi tidak membawakan hadiah. Kali ini, saya pasti akan memberikannya. Bu, hubungan saya dengannya hanya sekilas. Anda tidak perlu menyiapkan ini. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mau bertanggung jawab kepada mereka? Bu, lihat, baru saja dia dapat kartu, sudah menghabiskan banyak uang. Kalau bukan karena harta kita, apalagi yang dia inginkan? Menantuku, mau beli apa itu kebebasannya. Apalagi, dia seorang ibu tunggal, membawa anak yang sakit, memang waktunya untuk menghabiskan uang. Ibu tunggal, anak yang sakit. Bukankah itu Sunian? Bu, anak itu sakit apa? Jah. Halo, gadis. Tante. Maaf ya, hari ini ada keadaan darurat, terpaksa menggunakan kartumu. Tidak apa-apa, gadis. Kamu boleh belanja sesukamu, anak saya. Halo. Lihat, dia khusus menelepon untuk menjelaskan. Kamu jangan menggunakan pikiran burukmu untuk menilai dia. Menantu saya sendiri, saya yang memanjakan. Beli seluruh gedung tempat Nyonya Muda tinggal. Untuk saya. Sudah saya bilang, orang miskin seperti kamu. Bagaimana mungkin jadi istri Pak Lu? Kartu itu kamu curi. Dan orang ini kamu suruh untuk berpura-pura jadi orang kaya, kan? Xiao Yao, kamu tidak ada habisnya ya? Nyan hanya memberitahu keluarga Lu. Kamu mau memfitnah lagi? Ya, Nona Sia, Nona Su sudah mentransfer uang pembayaran rumah ke saya. Kamu jangan ribut di sini. Dari mana dia punya uang untuk beli rumah? Menurut saya, dia pasti mendapatkan dukungan dari seorang sugar daddy. Mungkin uang itu tidak bersih. Tante Wang, kamu juga hati-hati. Kalau nanti ada masalah, jangan sampai kamu juga terlibat.
Nona Su, bagaimana dengan rumah ini? Nona Su, perubahan kepemilikan seluruh gedung ini sudah selesai. Artinya mulai sekarang, seluruh gedung ini milik Anda. Seluruh gedung. Ya, seluruh gedung. Bagaimana mungkin? Kalau dia bisa beli seluruh gedung ini, kenapa dulu dia menyewa rumah? Kalian, manajemen properti, apa ada kesalahan? Sekarang seluruh gedung adalah milik nyanyian kami. Bagaimana bisa salah? Manager, sekarang keluarkan dia dari sini. Nyonya, mohon segera pergi. Atau kami akan mengambil tindakan serius. Pergi ya pergi. Sunian, kamu tunggu saja. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Jauh dariku, kamu menyentuh tasku. Nona Su, jika ada apa, silakan beri tahu saya. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Nona Su, maaf atas kejadian hari ini. Pelan-pelan ya. Nyan, jujur saja padaku. Apakah kamu benar-benar istri Lu yang bernilai miliaran? Yan, apa yang kamu bicarakan? Lu dulu, saat mempersiapkan ruang mainan, aku juga membantu memberikan saran. Bagaimana mungkin istri lu adalah aku? Apa yang terjadi dengan kartu ini? Aku dengar dari rekan di departemen sekretaris. Kartu ini adalah kartu hitam eksklusif Lu. Dan siapa lagi yang memiliki kekuatan finansial sebesar itu? Untuk membeli seluruh gedung? Oh ya, bukankah kamu punya kontak ayah An? Keluarkan dan bandingkan dengan nomor telepon Lu. Tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Baik, aku akan mencoba. Halo, Pak Lu. Bagaimana kabar, An? Apakah operasinya berjalan lancar? Operasinya berjalan lancar, terima kasih banyak atas bantuan ayah dan nenek An selama ini. Pak Lu, terima kasih atas peringatanmu sebelumnya untuk mencari ayah An. Bagus kalau sudah ketemu. Oh ya, kapan kamu bisa mulai bekerja lagi? Ada beberapa hal yang ingin aku minta bantuanmu. Ada masalah apa? Tidak, hanya beberapa masalah tentang pengasuhan anak. Baiklah, aku akan kembali bekerja besok. Benarkah? Bagus, sampai jumpa besok. Aku meneleponmu hanya untuk memastikan kamu kembali bekerja. Baiklah, aku terlalu banyak berpikir. Orang biasa seperti kami, bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan orang seperti Pak Lu? Tapi, mimpi indahku dan sahabatku sudah hancur. Kamu, cepat lihat. Informasi yang dirilis ban, kartu hitam ini, bukan hanya dimiliki oleh Pak Lu, banyak orang juga memilikinya. Oh, begitu rupanya. Tapi, rasanya sangat puas ya. Bisa mengusir Xie Yao keluar. Aduh, aku nggak tahan sama kamu. Asisten Su, kamu ini. Maaf Pak Lu, saya salah masuk. Itu kan Sunian? Kok dia bisa? Sama Pak Lu? Ini kan lift direktur. Bahkan Yao Yao Ji aja biasanya waktu sama Pak Lu, nggak boleh naik. Dia apa haknya? Sunian ini memang punya skill ya? Dia kan punya istri, kok masih mesra banget sama aku? Lu selalu minta maaf, An kecil pagi ini. Lagi ngambek,
Saya hiburin dulu jadi agak telat. Gak apa-apa, bisa dimengerti. Ngomong-ngomong, kamu kan bilang ada masalah pengasuhan anak. Apa sih? Ngomong-ngomong, bantu aku pesan tempat buat makan siang. Alamat restorannya sudah aku kirim ke kamu. Oke, ini untuk jamuan bisnis. Bukan, aku mau ketemu ibu si anak. Itu. Kok bisa di tempat yang sama? Kok kamu punya 2 HP? Gak ribet? Satu nomor kerja, satu nomor pribadi. Kadang aku takut. Pesan untuk merindukan ayah kecil An. Kalau aku ada di nomor yang mana? Bisa bantu aku pilih hadiah buat ibu si anak? Tentu saja, Pak Lu. Kalau Anda nggak tahu, kesukaan istri, pilih perhiasan. Itu pilihan yang aman. Bantu aku beli gelang berlian terbaru. Dari Bulgari yang full dan itu. Oke, Pak Lu. Ngomong-ngomong, kalau nggak tahu ukurannya gimana, Anda tahu kira-kira tinggi dan berat istri? Dari situ bisa kira-kira hitung ukurannya. postur tubuhnya. Sama kayak kamu. Makasih ya. Pak Lu, barang yang Anda pesan sudah siap. Oke. Kalau gitu, tolong coba dong. Wah, nggak baik deh. Ini kan hadiah buat istri Anda. Gak apa-apa, posturmu mirip sama dia. Dicoba baru kelihatan efeknya. Pak Lu lihat, kalung ini sangat cantik. Pengerjaannya juga bagus, pasti cocok buat istri. Memang bagus sih. Coba lihat yang lain. Gelang ini juga sangat cantik, desainnya inovatif dan kilaunya memukau. Nyonya pasti akan sangat menyukainya. Kalau begitu, ambil yang ini, bungkus untuk saya, dan taruh di mobil. Baik. Kalau tidak ada hal lain, saya akan keluar dulu, Pak Lu. Baik, terima kasih. Pesan satu lagi, yang berlian penuh ini. Oh, baik Pak Lu. Nyan-Nyan, dengar-dengar kamu dan Pak Lu. Hubungan kalian tidak biasa, sungguh membuat iri. Benar, dengar-dengar kamu sekarang. Adalah orang kepercayaan Pak Lu, kedepannya jangan lupa. Banyak-banyak perhatikan kami. Jangan ngomong sembarangan, saya hanya melakukan pekerjaan yang seharusnya saya lakukan. Sunyan, jangan berpura-pura di sini. Seperti kamu, bukankah kamu hanya ingin mendekati Pak Lu, agar bisa naik ke atas dan menjadi orang penting? Saya sarankan kamu, lebih baik lihat diri sendiri. Siapa sebenarnya kamu? Xiao Yao, kamu ngomong apa sih? Pak Lu punya istri dan anak kecil. Saya juga punya anak sendiri, jangan fitnah. Hubungan saya dan Pak Lu. Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Ayo, semua lihat ini. Terakhir kali kamu beli rumah, pakai kartu hitam khusus Pak Lu. Dan pagi ini, kamu sengaja masuk. Lift khusus Pak Lu, bukankah ini menggoda Pak Lu? Apalagi kalau bukan you? Benarkah? Tidak heran dia bisa disukai Pak Lu. Ternyata pakai cara-cara seperti itu, dia memang hebat. Baru datang sebentar sudah bisa menggoda Pak Lu. Dan bahkan kartu hitam diberikan padanya. Kartu hitam apa?
Pak Lu, sekretaris Sia bilang saya pakai kartu hitam. Kartu hitam khusus Anda, tapi kartu hitam itu sebenarnya diberikan oleh nenek kecil An kepada saya untuk merawat kecil An. Sia Yao Yao. Saya ingat terakhir kali sudah bilang dengan jelas. Ini adalah perusahaan, bukan tempat untuk menyebarkan rumor. Bukan, Pak Lu, kali ini saya punya bukti. Lihat. Cukup. Terakhir kali, kamu membuat Sunyan dan anaknya terjebak di uang pendingin. Hampir terjadi hal besar. Kali ini kamu lagi menyebarkan rumor tanpa dasar di perusahaan. Jika kamu masih ingin bekerja di Lu Group, hentikan semua niat burukmu. Bulu, kejadian waktu itu benar-benar bukan aku. Bagaimanapun juga, kamu punya tanggung jawab tidak langsung. Mulai sekarang, jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Oh iya, aku suruh kamu pesan restoran, sudah kamu pesan? Oh, semuanya sudah diatur. Minggir. Tunggu sebentar. Dulu, Kamu mau pergi kemana? aku juga mau ke Rose Manor, aku ada janji di sana. Waktunya hampir habis, jadi. Rose Manor sudah aku pesan, tanpa undanganku. Orang lain tidak bisa masuk. Dulu, mungkin aku salah ingat alamatnya. Pulang ambil handphone dulu. Baik. Ada apa? Handphoneku kok jadi seperti ini? Lehei APA, file kamu sudah difotokopi? Cepat pergi. Ya. Bikin kamu jadi sorotan di depan Bulu, sekarang kamu hubungi. Handphone si penyandang dana hilang, lihat bagaimana kamu mengatasinya. Tidak ada waktu, lebih baik perbaiki dulu. Lalu cari catatan komunikasinya. MA, ada apa? Nak, kamu sudah sampai di Rose Manor belum? Ketemu gadis itu belum? Dia sampai sekarang belum datang, telepon juga tidak bisa dihubungi. Kurasa dia memang tidak berniat datang. Kamu tunggu lagi, mungkin dia mengalami sesuatu. Kamu tidak boleh pergi dulu. Benar juga Rose Manor. Ini dia ruangannya. Halo Nyonya, ada yang bisa dibantu? Halo, tadi apakah ada seorang bapak sedang menunggu? Iya, bapak itu baru pergi beberapa menit yang lalu. Katanya kodak ini untuk Nyonya yang sebentar lagi datang. Itu untuk Nyonya. Seharusnya itu Anda kan? Ini bukan hadiah Bulu untuk istri? Mungkin Bulu adalah ayahnya si An? Terima kasih ya. Perusahaan ada area istirahat,
Kalau tidak ada yang jaga anak, kamu bisa bawa anak ke perusahaan. Waktu itu, kamu bikin Sunian dan anaknya dikunci di gudang pendingin. Hampir saja terjadi hal buruk. Sunian, bagaimana? Bulu. Sunian, kok kamu di sini? Pak Lu, jangan-jangan kamu adalah Sunian, Sunian. Kamu benar-benar berani berhayal sampai berpikir Pak Lu adalah ayahnya Xiao An. Apa maksudnya? Tidak apa-apa, Pak Lu, bukankah kamu datang untuk menemui Nyonya? Di mana dia? Dia tidak datang. Kebetulan kamu datang. Ini untukmu. Bagaimana bisa? Ini kan yang kamu siapkan untuk Nyonya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku lihat pagi tadi kamu sangat menyukainya. Ambil saja. Benar-benar tidak bisa. Pak Lu, ini terlalu berharga. Sunian, sebagai asistenku. Kadang-kadang kamu harus ikut denganku ke beberapa acara. Tidak boleh terlalu sederhana. Terimalah. Baiklah. Ternyata begitu. Terima kasih, Pak Lu. Ayo naik mobil, aku akan mengantarmu kembali ke kantor. Kamu pergi bekerja, Xiao An sendirian di rumah, tidak khawatir. Oh, nenek Xiao An dan yang lainnya sering datang. Dan dokter bilang, bulan depan Xiao An bisa mulai sekolah di TK. Sepertinya keluarga mereka cukup baik. Pada Sunian dan anaknya. Bagaimana dengan ayahnya? Apakah dia baik padamu? Aduh, hampir jatuh. Halo, Tante. Nak, dokumen pengalihan hak milik gedung itu sudah kamu terima, kan? Gedung ini kan yang Tante belikan untukku, ini terlalu mahal. Kamu terima saja dengan tenang, ini semua adalah niat baik anakku. Selama ini kamu sendirian membesarkan Xiao An. Dia selalu merasa bersalah padamu. Terima kasih, Tante. Baguslah. Bahkan aku sedikit terkejut, dia mau mengasuh Xiao An. Dan membantu kami menyelesaikan masalah perumahan. Dan tadi meskipun aku terlambat, dia sudah pergi duluan. Tapi dia meninggalkan hadiah untukku, kebetulan sekali. Kantor Pak Lu sudah sampai. Kalau begitu, Pak Lu, aku naik dulu, baik. Kalian tunggu di ruang rapat. Pak Lu, ada apa? Tadi di mobil kamu bilang Xiao An akan mulai sekolah di TK. Iya, kenapa? Anakku bulan depan juga akan mulai sekolah di TK. Jadi, Lu Zong mungkin ingin bertanya tentang anak. Apa yang perlu dipersiapkan saat anak masuk taman kanak-kanak? Ah, Taman kanak-kanak bagi anak adalah lingkungan yang asing, jadi perlu dipersiapkan sebelumnya. Untuk membangun mentalnya. Bisa juga menyiapkan beberapa mainan favoritnya. Untuk meningkatkan rasa amannya. Lalu siapkan beberapa set pakaian ganti. Simpan kontak guru. Agar bisa berkomunikasi dengan cepat jika ada masalah. terima kasih, kamu sangat perhatian.
Kalau begitu, kamu sibuk dulu ya. Dasar, kenapa Luzong begitu menyukaimu? Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Sunyan, malam ini harus bicara kerjasama dengan Wang Zong. Orang di departemenmu tidak ada waktu, hanya kamu yang bisa pergi. Malam ini aku harus menjaga anak, agak tidak nyaman. Bicara kerjasama tidak akan lama. Lagi pula, untuk acara seperti ini, kami punya uang lembur 2 kali lipat, kalau bukan karena orang di departemenmu sedang sibuk dengan proyek, aku tidak akan memintamu. Meskipun Xiao An sudah selesai operasi, perawatan lanjutannya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ayahnya baru saja mengeluarkan uang untuk membeli rumah. Aku tidak bisa terus-terusan memakai uang mereka. Baik, aku akan pergi. Oke, setelah pulang kerja kamu ikut aku. Oh, Wang Zong adalah klien besar. Kamu benar-benar tidak boleh membuatnya marah. Wang Zong sudah sampai, kamu masuk dulu dan sambut dengan baik. Aku ke toilet dulu, Wang Zong, saya adalah asisten direktur Sunyang dari Grup Lu. Datang untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Asisten Su, ayo duduk, hahaha. Ayo, kita minum segelas, hehehe. Semoga kerja sama kita lancar, ayo, hehehe. Maaf Wang Zong, saya tidak terlalu bisa minum. Bicara bisnis, mana ada yang tidak minum kan? Kamu tidak akan menghina saya, Wang kan? Tentu saja tidak, Wang Zong. Saya benar-benar hanya tidak terlalu bisa minum. Wang Zong, aduh. Wang Zong, jangan marah. Ini asisten baru Luzong. Belum mengerti aturan, kalau begitu kamu ingin minum. Sini, saya temani Anda minum. Aduh, ini baru benar. Wang Zong, tunggu sebentar ya. Hei, kamu juga jangan diam saja, kalau tidak bisa minum. Kalau begitu, saya ganti dengan teh untuk meminta maaf kepada Direktur Wang. Direktur Wang, jangan marah lagi. Hari ini, saya pastikan Bapak puas. Baik. Maaf, Direktur Wang. Saya ganti dengan teh bersulang untuk Bapak. Hehehe, Eo. Teh ini kenapa? Direktur Wang, saya tiba-tiba ingat. Ada urusan di rumah, jadi asisten Su saya serahkan kepada Bapak. Sekretaris Sia, tenang saja, asisten Su pasti akan saya jaga baik-baik dia, hehehe. Sia Yao Yao, kamu. Direktur Wang tamu penting, jangan sampai kamu lengah. Xia Yao Yao. Jangan sikat. Direktur Wang, jangan. Assistant Su. Kalau kamu ikut saya, apa saja tidak akan kurang. Hahaha, akan saya beri banyak keuntungan. Lepaskan. Xia Yao Yao, kenapa kamu di sini? Saya datang untuk bahas kerjasama dengan Direktur Wang, baru selesai. Sekarang bersiap. Siapa di dalam? Rekan dari Departemen Sekretaris,
sedang melayani Direktur Wang. Aduh, Direktur Lu, Bapak juga tahu. Direktur Wang suka minum dengan gadis cantik. Sekarang, mungkin lagi mabuk. Kacau. Watak Direktur Wang seperti apa? Kamu tidak tahu. Kapan grup Lu kami mengandalkan menjual karyawan untuk tukar kontrak. Direktur Lu, Direktur Wang juga kan. Klien lama perusahaan kita juga memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan kita sekarang. Kalau batalkan kerjasama, mungkin untuk perusahaan kita. Efeknya tidak baik. Hahaha. Direktur Wang, lepaskan. Perbuatan Bapak melanggar hukum. Cantik, jangan melawan kalau nurut saya. Kekayaan dan kemewahan tak terhingga, hahaha. Tolong, ada yang tolong saya, tolong. Ada orang tidak? Saya sarankan, jangan buang tenaga, teriak sampai serak. Tetap tidak ada yang tolong kamu. Saya asisten Direktur Lu, Bapak berbuat seperti ini. Dia pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Hahaha asisten. Hei, aku ini dari grup Lu. Klien lama selama belasan tahun, setiap tahun aku mengesahkan berapa banyak keuntungan tanya. Kamu tahu kan? Aku perkaya Lu Chengyuan. Tidak akan karena kamu, seorang asisten kecil. Permusuhan denganku kan? Kamu harus dengar kata-kataku. Kamu menuruti aku, kalau tidak, menghina aku tidak akan berakhir baik. Lu, kamu dengar, sekarang ini juga. Tidak ada kejadian APA kan? Jangan pergi. Aku perkirakan, itu cuma Pak Wang yang mabuk. Bertingkah aneh, kamu tenang saja, ada aku di sini mengawasi. Pasti tidak akan ada masalah APA. Kita pergi. Kamu tenang saja, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kamu baik-baik saja menuruti aku. Jangan, lepaskan. Baiklah. Kamu jangan buang-buang tenaga, semakin kamu melawan semakin aku bersemangat. Kalau kamu tahu diri, kamu menuruti aku, hahaha. Di dunia ini, benar ada dewa yang baik hati? Siapa yang akan menyelamatkanku? Lu, selamatkan aku. Sudah tidak apa-apa. Lu, ini semua cuma salah paham. Kita cuma sedang berdiskusi kerja sama, hehehe. Aduh, Dia adalah orangku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. aduh, tidak ada Lu, itu semua gara-gara si jalang kecil yang menggoda aku. Tangani dia dengan baik. Berani menyentuh orangku, harus membayar konsekuensinya. Ayo, aduh. Lu, mohon maafkan aku. Maafkan aku. Sunian, kamu bagaimana? Tidak bisa. Aku tidak bisa begitu impulsif, dia sudah menemukan ayah si anak. Aku juga masih terlibat dengan wanita. 6 tahun yang lalu. Sunian, kamu suka ayah si Yaoan? Tidak suka. Tidak ada perasaan antara aku dan dia. Kalau begitu kamu bisa meninggalkannya? Kenapa? Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Maaf Lu, aku tidak melihat APA. Mengantar Nona Su ke rumah sakit. Ya, Sudah bangun. Pak Lu. Maaf ya, semalam merepotkanmu. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Bagaimana kabarmu? Masih ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Sunian. Pak Lu sudah punya istri.
Kenapa kamu mengganggunya? Kalau begitu, kamu masih ingat kejadian semalam? Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi kenapa Pak Lu seperti ini, dia? Bukankah dia sudah punya istri dan anak? Pak Lu, semalam. Apakah Anda di rumah sakit semalaman? Apakah istri Anda tidak marah? Aku dan dia tidak ada perasaan. Hanya karena kecelakaan 6 tahun lalu, baru ada anak. 6 tahun lalu. Kamu sudah tidur seharian? Pasti sudah lapar ya? Aku akan belikan bubur untukmu. Terima kasih, Pak Lu. Xiao An, Mama, kamu di mana? Xiao An sangat merindukanmu. Mama sekarang di rumah sakit. Xiao An yang baik, semalam. Apakah kamu sudah mendengarkan nenek? Nak, kenapa kamu di rumah sakit? Badan tidak enak? Tidak apa-apa, Tante. Hanya ada sedikit kecelakaan. Jangan khawatir. Mama, aku ingin ke rumah sakit menunggumu. Aku agak tidak tenang. Xiao An yang baik, Mama baik-baik saja. Kamu tetap di rumah. Dengarkan nenek. Mengerti? Tante, Xiao An mohon dirawat ya. Tenang saja, nak. Dia sudah punya keluarga sendiri, dan ada keluarga yang menyayanginya. Kenapa aku harus ikut campur? Pak Lu. Kalau begitu kamu istirahat dulu, aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Kenapa? Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Jangan dipikirkan lagi. Antara kamu dan dia. Kembali ke kantor. Nenek lihat, ini Mama, ini Xiao An. Ini Nenek. Gambar Xiao An bagus sekali. Nanti nenek. Bingkai untukmu ja. Mama, aku dan Nenek datang menjengukmu. Kenapa si kecil An datang? Mama sebentar lagi pulang. Pergi main ke sana, makan apel besar. Kemarin malam kamu cuma lembur. Kok bisa sampai begini? Seperti ini. Bos yang kijamana yang berani. Memperlakukanmu seperti ini? Tidak apa-apa, Tante. Bosku orangnya baik. Dia juga selalu memperhatikan aku. Seberapapun perhatiannya, kesehatan tetap yang utama. Nak, kalau mau, kamu resign saja. Tante bisa menanggung kalian. Tante, aku ingin bisa menghidupi An dengan kemampuan sendiri. Sekalian memberi contoh padanya, biar dia tahu. Semua harus diraih dengan usaha sendiri. Anak baik, Tante suka dengan sifatmu. Tenang saja. Aku pasti akan membujuk si anak itu untuk segera menemui kalian. Tunggu aku sebentar. Suruh si Yao Yao segera datang ke kantorku. Pak Lu, Anda mencari saya?
Xia Yao Yao, bagaimana kamu menjelaskan kejadian kemarin? Kemarin, aku juga tidak tahu soal kejadian kemarin. Aku juga terkejut dengan kecelakaan yang menimpa Sunyan. Aku juga terkejut. Kamu tidak tahu? Lalu bagaimana menjelaskan saksinya? Dikirimkan Pak Wang padamu? Pak Lu, aku hanya sesaat tidak berpikir jernih. Aku benar-benar tahu salah. Tolong maafkan aku kali ini. Cukup. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Mulai sekarang, kamu dipecat. Segera keluar dari perusahaan ini. Jangan Pak Lu, aku benar-benar tahu salah. Pak Lu, apa yang Pak Lu lakukan? Aku benar-benar tahu salah. Lepaskan aku. Sunyan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan tinggal diam. Apa yang kamu lihat? Mama, ada apa? Cheng Yuan, aku berencana membawa mereka tinggal di rumah. Gadis ini sekarang terluka. Tidak ada yang merawatnya. Kamu juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat hubungan kalian. Mama, aku sudah punya orang yang kusuka. Aku tidak bisa berhubungan lagi dengannya. Wanita lain apa lagi? Lu Cheng Yuan, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani bersama wanita yang tidak jelas, lihat saja aku mematahkan kakimu. Mama baik-baik saja. Dia tidak seperti yang kamu kira. Kamu pasti sudah ditipu. Aku beritahu kamu. Aku hanya mengakui Nian sebagai menantu perempuanku. Kalau berani menyakitinya, aku tidak akan tinggal diam. Barusan ibu bilang namanya siapa? Jangan alihkan topik. Nanti aku bawa dia pulang. Pulang kerja langsung balik ya. Mama, aku bisa beri dia kompensasi. Tapi menikah dengannya? Sama sekali tidak mungkin. Selama dia di rumah, aku tidak akan pulang. Dasar anak durhaka. Nanti ku bikin kapok. Nona, ikut kami pulang yuk. Biar tante bisa merawat kalian. Tante, ini agak kurang tepat. Ayo bunda, rumah nenek besar loh. Kalau begitu merepotkan tante. Gak apa-apa kok. Wah, rumah tante cantik sekali. Apa sih? Ini juga akan jadi rumahmu. Kalian berdua tidur di kamar itu. Xiao An. Main dengan nenek dulu, bunda mau merapikan kamar. Xiao An, di sini gambar yuk, oke? Nenek, wajah ayah seperti apa? Gambarku kurang ayah nih. Nenek tunjukkan ya. Ayahnya seperti ini. Mirip Xiao An kan? Wajah ayah kok familiar ya? Bunda lihat. Ada apa Xiao An? Ini foto ayahmu. Nona, kesini sebentar. Xiao An main di sana dulu. Nona, gelang ini. Terimalah. Ini untuk menantu keluarga Lu. Simbol penting untuk penerus keluarga. Tante, ini tidak bisa saya terima. Dasar anak ini. Bagi tante, kamu sudah seperti menantu sejak dulu. Gelang ini harus kamu pakai. Terima kasih tante. Bunda, gelangmu cantik sekali. Iya kan? Silakan masuk. Pak Lu, file yang Anda minta. Gelang ini? Bukannya dulu sudah kuberi? Kenapa tidak dipakai?
yang Bapak beri dulu terlalu mewah. Ini dari Nenek Xiao An, harus selalu dipakai. Oke. Sangat cocok denganmu. Kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Baik. Biasanya selalu membawa payung. Kenapa hari ini tidak bawa? Sudahlah, basah ya basah. Sunian, naik mobil, aku akan mengantarmu pulang. Pak Lu, bukannya Anda sudah pulang lama? Tidak apa-apa, aku akan pergi setelah hujan berhenti. Hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Cepat naik mobil, aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih, Pak Lu. Sudah larut? Kenapa baru pulang? Beberapa proyek yang sedang dikerjakan belum selesai. Aku ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Jangan terlalu terburu-buru, santai sedikit. Jangan sampai kamu kelelahan. Aku akan berhati-hati. Pakai sabuk pengaman. Ayo kita pergi. Pak Lu, belok kanan di persimpangan depan. Ini bukan jalan pulangku. Kamu tinggal di kompleks mana? Pak Lu, berhenti di sini saja. Aku sudah sampai. Di sekitar sini tidak ada perumahan. Kamu mau turun di sini? Karena Pak Lu yang mengantarku, kalau sampai dilihat oleh tante, mungkin akan salah paham. Aku hanya perlu berjalan beberapa langkah lagi. Terima kasih, Pak Lu, sudah mengantarku. Baiklah, hati-hati di jalan. Nenek, besok aku akan pergi ke taman kanak-kanak. Bisa minta papa mengantarku? Tentu saja bisa. Nenek akan telepon papa sekarang. Halo, Ibu. Besok si kecil akan pergi ke taman kanak-kanak. Kamu sebagai ayah, tidak mengantar anakmu? Ibu, besok aku ada rapat pemegang saham. Benar-benar tidak ada waktu. Kamu sudah sebulan tidak pulang, aku tidak peduli. Besok kamu harus mengantar cucuku ke sekolah. Aku dengar keluarga kalian sedang bernegosiasi dengan grup Lu. Ini sangat mengagumkan. Aku dengar grup Lu. Laporan keuangan tahun ini mencapai rekor baru. Siapa yang bisa bekerja sama dengan grup Lu? Bisnis tahun ini pasti tidak perlu khawatir lagi, ya? Suamimu benar-benar hebat. Jangan bilang begitu, suamiku hanya beruntung. Lihatlah ibu dan anak itu, sebelumnya tidak pernah melihat mereka. Mereka berpakaian baju sederhana, jangan-jangan. Mereka datang ke sini untuk sekolah? Bagaimana mungkin? Dia tidak memakai satu pun merek terkenal. Taman kanak-kanak kita bukan tempat untuk sembarang orang. Benar juga. Mama, kenapa mereka berkata baju tentang kita? An kecil, jangan hiraukan omongan itu. Ibu mengantarmu ke sekolah agar kamu menjadi lebih baik. Jangan suka membanding-bandingkan, ya? Mengerti? Hebat. Membanding-bandingkan, hanya orang miskin sepertimu yang bisa mengatakannya. Pendidikan anak tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga. Kenapa kalian berani menghina orang seperti ini? Kami sudah berusaha keras untuk menyekolahkan anak kami di sini. Bukan untuk berteman dengan orang rendahan sepertimu. Lihatlah dirimu sendiri, cepat bawa anakmu. Pergi dari sini, jangan sampai mempermalukan diri. Mendidik anak, moral adalah yang paling penting. Kalian yang menilai orang dari penampilan, sama sekali tidak menghargai orang lain. Bahkan tidak pantas menjadi orang tua. Kamu siapa? Berani mengajari aku? Jangan ganggu ibuku. Kalian semua jahat. Kamu anak kecil, masih berani melawan?
Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu. Berhenti. Kalian berani sekali. Ini bukan Nyonya Lu? Kenapa dia datang? Nyonya Lu, sudah lama tidak bertemu. Suami saya adalah direktur grup Lee. Kita pernah bertemu sekali. Grup Lee. Agak ingat, ya? Itu kehormatan saya. Baru saja kamu berani menyentuh menantu saya. Kerjasama dengan keluarga kalian, Lu Group tidak akan mempertimbangkan lagi. Menantu? Apakah mereka yang selama ini dicari keluarga Lu? Nyonya muda dan cucu kecil? Nyonya Lu? Baru saja saya tidak tahu, maafkan saya. Nyonya Lu, baru saja kami tidak tahu, mohon maaf. Anda jangan marah, kami akan meminta maaf. Kapitan Nyonya muda dan cucu kecil. Kalian semua dengarkan baik-baik. Sunyan adalah menantu keluarga Lu yang saya akui. Su Xiaoan adalah cucu saya. Satu-satunya cucu miliaran keluarga Lu. Siapa yang berani mengganggu mereka, berarti melawan. Seluruh keluarga Lu. Tante adalah orang keluarga Lu. Tante, anak Anda. Apakah namanya Lu Chengyuan? Mengingat anak durhaka itu, saya jadi marah. Tapi jangan khawatir, malam ini saya akan mengadakan pesta. Untuk mengumumkan identitasmu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ibu, kemarilah sebentar. Ibu, kenapa Anda bisa seenaknya mengumumkan identitas wanita itu? Sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanku. Apa yang salah dengan Nyan? Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Karena aku sudah memiliki seseorang di hatiku, selain dia. Aku tidak akan menerima siapapun. Ayah, Xiaoan, kenapa kamu di sini? Cheng Yuan, ternyata kamu kenal Nyan, aku akan memberitahumu. Nyan itu baik, dan dia membawa Xiaoan. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ibu, tenang saja. Orang yang aku cintai. Selalu dia. Selama ini berputar-putar, tapi tidak menyangka orang itu ternyata adalah kamu. Ya. Ini pasti takdir. Kita ditakdirkan untuk bersama. Bagus sekali, kalian lebih berjodoh dari yang aku bayangkan. bagus sekali. Ayah dan ibu akhirnya bersama. Sepertinya Lu Zong akan segera menikah. Selamat ya. Ya, keluarga yang sangat bahagia. Saim Dong. Dengar-dengar Lu Zong akan segera menikah. Selamat ya. Ya, keluarga yang sangat bahagia. Cium dong. Sunyan adalah nyonya muda yang selalu dicari keluarga Lu. Kenapa? Sunyan si jalang ini kenapa? Aku tidak rela. Kenapa kamu bisa mendapatkan semua ini? Jadi kamu jatuh cinta padaku, makanya tidak pulang. Meskipun agak bodoh, tapi itu benar. Kapan kamu mulai jatuh cinta padaku? Mungkin saat kamu menendangku tanpa ampun. Apa yang kamu omongkan? Ada orang yang membawa pisau masuk. Sunyan, kamu mengambil segalanya dariku.
Hari ini adalah hari kematianmu. Xia Yao Yao, kamu mau apa? Kamu gila. Ini rumah lu? Kamu berani berbuat nekat? Rumah lu kenapa? Hari ini aku harus membunuhnya. Lu Cheng Yuan. Sun Yan pasti mati. Di atas ada banyak darah. Lu Cheng Yuan. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu harus menahan pisau itu untukku? Cepat bangun. Kalau kamu tidak bangun, aku akan menikah dengan Xiao An. Selamanya tidak akan peduli padamu lagi. Baik. Maukah kamu menikah denganku? Kamu akhirnya bangun. Kamu tadi bilang, kamu setuju untuk menikah denganku. Jangan sampai kamu menyesal. Nak, kamu duluan. Xiao An, ayo kita jangan lihat, biarkan ayah dan ibu. Berdua sebentar.